Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah praktek kita. Jadi untuk yang kedua itu kita masuk pada materi identifikasi sumber pencemar di lingkungan. Untuk sumber pencemar pada saat praktek ini karena memang kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa melakukan di lapangan. Dan untuk langkah pertama itu adalah kita akan melakukan identifikasi secara fisik terhadap pencemar. Jadi untuk pencemar sudah kita bahas pada teori sebelumnya bahwa pencemar secara fisik di lingkungan yaitu air, tanah, dan udara. Ini lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik sendiri, air, tanah, udara tadi itu nanti akan terbagi-bagi lagi. Untuk pencemarannya bisa secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, untuk saat ini kita cukup melakukan identifikasi pencemaran fisik di lingkungan masing-masing. Karena untuk ke lapangan kita tidak memungkinkan dan untuk penggunaan alat karena memang kondisi saat ini juga laboratorium kita sedang tutup sehingga kita tidak melakukan pemeriksaan kimia dan biologi. Cukup hanya melakukan pemeriksaan fisik. Misalnya untuk identifikasi pencemar air. Jadi nanti cukup yang dilihat fisiknya saja tanpa menggunakan alat. Jadi nanti bisa melihat ke lingkungan masing-masing, melihat sumber air bersih yang digunakan, apakah air PDAM atau ada air sumur atau juga ada air sungai. Jadi nanti dilihat, misalnya untuk air PDAM, secara fisik dilihat apakah airnya itu jernih. Karena untuk kota Samarinda, beberapa air PDAM itu berwarna kuning, keruh. Nah, ini menandakan berarti secara fisik sudah tidak memenuhi standar karena warnanya keruh. Ya, mestinya secara fisik itu harus jernih, tidak berasa, tidak berbau. Ya, jadi untuk PDAM cukup dilihat begitu saja. Kemudian kalau misalnya ada yang menggunakan air sumur, itu harus dilihat air sumurnya. Bagaimana kualitas airnya sendiri dan bagaimana kondisi sumur dengan di sekelilingnya. Apakah memungkinkan adanya sumber pencemar di lingkungan tersebut. Sumber pencemar untuk air sumur ya misalnya dari tumpukan sampah, atau misalnya ternyata sumur tersebut itu sangat berdekatan dengan septic tank. Sehingga kalian bisa mengidentifikasi, oh ini salah satu pencemar. Identifikasi kemungkinan pencemar untuk sumber air sumur gali tadi, air sumur tadi itu adalah dari tumpukan sampah atau dari septic tank tadi. Nah, kalau untuk sumur gali juga harus dilihat ya. Kondisi sumur galinya apakah memiliki dinding sumur, apakah memiliki tutup, atau misalnya ada lantainya sehingga tidak ada cemaran dari atas yang masuk ke dalam air sumur. Kemudian untuk kimia ini kita abaikan nanti, kita tidak perlu, tetapi secara fisik kita bisa lihat kalau misalnya kita menggunakan air sumur tadi atau air sungai, kita juga harus lihat kemungkinan ada nggak deterjen yang akan masuk ke dalam. Deterjennya dari mana? Ini otomatis dari sisa-sisa pencucian atau berasal dari limbah rumah tangga. Atau misalnya ada industri di sekitarnya. Ya misalnya ada industri tahu, industri tempe, itu yang paling sederhana. Kemudian juga kalau ada pertanian, ini kemungkinan dari lahan pertanian. Atau kalau misalnya ada tempat umum juga kemungkinan bisa dari tempat umum. Dalam hal ini misalnya sungai itu ada pasar di sekelilingnya. Kemudian ada rumah sakit yang jadi tempat umum atau ada hotel di sekelilingnya yang kemungkinan itu bisa air limbah dari tempat-tempat umum tersebut bisa mencemari badan air. Kemudian secara biologi ini kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, memang harus melakukan pengambilan sampel air dan harus kita periksa di laboratorium sehingga nanti yang ini kita abaikan saja. Kemudian kita lanjut untuk pencemaran udara juga secara fisik ya. Jadi
kita tidak melakukan pengambilan sampel udara. Cukup misalnya kita lihat udara di sekeliling kita kondisinya saat ini, misalnya ternyata ada cemaran dari mana? Mungkin dari debu atau karena dari asap, sehingga warna di pagi hari itu agak redup. Jadi itu yang bisa kita lihat. Kemudian secara fisik kita bisa menghirup. Karena udara itu kita hanya bisa hirup, kita bisa rasakan. Kalau memang misalnya ada sumber pencemar di sekeliling kita, apalagi ini ya, maksudnya kondisi fisik, kondisi COVID, kemudian kita juga akan memasuki Lebaran. Biasanya itu tradisi Lebaran banyak yang melakukan pengecetan, misalnya ngecek rumah. Nah, ini juga dari cat tersebut itu akan menghasilkan gas. Karena pada dasarnya pelarut cat tersebut itu adalah formaldehid. Nah, kalau misalnya di tempat Anda ternyata ada melakukan pengecetan dan sempat terhirup secara fisik baunya ya, misalnya baunya itu secara fisik tercium, kemudian misalnya kita menyebabkan kelainan, ya mungkin mata berair dan sebagainya, nah, ini menandakan berarti ada pencemar di sekeliling kita. Itu. Kemudian juga selain bahan kimia tadi yang kita bisa deteksi secara fisik ya, di sini maksudnya kita deteksinya secara fisik, kita tidak melakukan pengambilan sampel atau melakukan pengukuran. Juga bisa, misalnya ada di sekeliling kita yang membakar sampah. Nah, ini juga bisa mencemari udara. Jadi asap yang dikeluarkan dari pembakaran sampah tadi. Kemudian bisa juga misalnya menggunakan obat nyamuk bakar. Nah, ini juga akan mencemari udara. Jadi cukup yang seperti itu saja yang kita identifikasi. Kemudian misalnya ada transportasi. Nah, transportasi ini akan menghasilkan misalnya sisa pembakaran bahan bakar. Nah, itu bisa kita identifikasi tanpa melakukan pemeriksaan. Jadi misalnya bagaimana ukurannya? Kita secara fisik, jika kita menghirup CO yang berasal dari sisa pembakaran kendaraan tadi, berarti kadar CO di lingkungan itu akan melebihi nilai ambang batas. Kita cukup seperti itu saja. Itu dari transportasi. Kemudian juga kalau misalnya ada industri di sekeliling kita, ini juga bisa. Ya, misalnya ternyata kita berdekatan dengan industri kayu, gimana dengan asap yang dikeluarkan setiap hari? Kemudian bagaimana dengan bahan-bahan kimia yang digunakan di industri kayu? Apakah terdeteksi oleh indera kita? Jadi kalau untuk pencemar udara ini cukup kita mendeteksi dengan indera fisik ya, misalnya bau, kemudian misalnya mata kita berair, atau misalnya kita bersin-bersin karena banyak debu di sekeliling kita, cukup seperti itu untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya juga pencemaran tanah. Nah, untuk pencemaran tanah ini cukup kita melihat ya, misalnya di sekeliling kita ada industri, taruhlah misalnya kita berdekatan dengan tambang batu bara. Nah, ini juga bisa dilihat sisa buangannya itu masuk kemana gitu. Kemudian atau mungkin ada pertanian. Nah, dari pertanian itu limbah-limbah B3 sisa pertanian itu dibuang kemana? Apakah ditumpuk di atas tanah terbuka atau dibuang ke badan air? Cukup nanti yang dilihat seperti itu. Kemudian untuk pencemaran tanah ini mungkin kemungkinan ya paling banyak itu adalah dari tumpukan sampah. Jadi itu nanti cukup dilihat, ternyata banyak tumpukan sampah di sekeliling kita. Oke, kemudian ini yang jadi nanti tugas masing-masing ya. Karena kondisi tadi kita tidak mungkin turun ke lapangan dan melakukan pengambilan sampel, juga tidak menggunakan alat, sehingga cukup tugas individunya masing-masing mengidentifikasi sumber pencemar di lingkungannya. Jadi nanti pencemar air, udara, tanah. Kita lihat secara fisik saja. Jadi di materi-materi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada ya, cemaran fisik apa saja, kimia apa saja, kemudian biologi itu apa saja. Tapi untuk saat ini kita boleh misalnya melakukan identifikasi secara fisik saja. Fisik itu maksudnya dengan mengandalkan indera kita. Jadi misalnya bisa mencium, bisa melihat,
bisa menghirup ya, maksudnya atau dirasakan dengan perubahan indera tadi. Misalnya kita mulai bersin karena kondisi debu terlalu tinggi, atau misalnya mata berair karena kondisi gas di udara terlalu tinggi. Cukup seperti itu. Kemudian nanti Ibu harapkan hasil identifikasi tadi ini bisa dijelaskan ya. Misalnya dijelaskannya saya atas nama siapa, ini mengidentifikasi sumber pencemar udara di sekitar rumah saya. Kemungkinan pencemar udara yang ada di sekitar rumah saya itu berasal dari, ya misalnya tadi pembakaran sampah, atau misalnya dari obat nyamuk bakar, atau misalnya dari kompor ya, kalau misalnya tidak menggunakan kompor gas, masih menggunakan kompor minyak, atau bisa juga karena di sekeliling saya ada orang tua yang merokok atau ada saudara yang merokok, sehingga asap rokok tadi itu akan mencemari udara di sekeliling kita, sekeliling saya. Nanti dibuat seperti itu saja, cukup videonya video sederhana dengan durasi minimal 2 menit. Kemudian nanti dikumpul ke Ibu, nanti kumpulnya lewat email saja ya, email Ibu, nanti Ibu sudah kirimkan ke PJ mata kuliah. Jadi nanti dibuat 3 tahap. Untuk pencemaran udara ini dikumpul pada tanggal 15 Mei 2020, paling lama jam 20.00. Kemudian untuk pencemaran air ini dikumpul tanggal 18 Mei 2020. Sama ya jamnya. Kemudian pencemaran tanah itu tanggal 21 Mei. Jadi nanti dikumpulnya bertahap. Jadi videonya satu-satu. Ya, jadi nanti dibuat mengidentifikasi semua pencemar fisik di sekeliling kita. Oke, cukup untuk arahan praktek yang kedua. Kalau misalnya masih ada yang kurang, ini nanti bisa konsultasikan ke Ibu lewat chat WA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.